Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di part yang ketiga, ya, part yang terakhir di bagian yang kedua di bab yang kedua ini, ya, yaitu kita akan membahas tentang pembagian isim. Oke, nah, kalau kita sudah mengenal isim itu apa di pertemuan yang telah lalu, ya, maka isim itu ternyata dibagi-bagi, ya. Nah, ini yang pertama itu isim itu eh, dilihat dari menurut jenisnya. Ingat ya, jenisnya. Nah, ditinjau dari segi jenisnya, isim itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah isim muzakkar. Isim muzakkar itu isim yang maknanya menunjukkan kepada laki-laki. Pokoknya isim muzakkar laki-laki. Oke. Nah, yang kedua isim muannas ya. Bukan bukan muannats ya, muannats ya. Tak ya, muannats, muannas. Nah, ini maknanya perempuan ya. Dan salah satu cara untuk membedakan antara mu'annas dengan mudzakkar, yaitu ini kalau mu'annas itu di belakangnya ada ini nih, ada tamar butoh ya. Nah, kalau ada tamar butohnya berarti itu menunjukkan mu'annas atau perempuan. Walaupun nanti ada pengecualiannya ya. Nah, yang penting ini tahu dulu saja mudzakkar laki-laki, mu'annas perempuan. Itu aja. Kita lihat kolomnya nih biar lebih paham. Lihat yang mudzakkar ya, kalimatnya contohnya itu muslimun. Muslimun ada tamar butohnya enggak? Enggak ada ya. Berarti ini menunjukkan makna laki-laki. Lihat saja dari artinya itu adalah seorang laki-laki muslim ya, laki-laki ini laki muslim. Nah, sedangkan yang muannas muannas itu tinggal ditambahkan saja tamar butoh di belakangnya, yang tadinya itu muslimun menjadi muslimatun ya, muslimatun artinya seorang wanita muslimah. Oke, muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Itu dilihat dari jenisnya nih ya. Nah, pembagian isim yang berikutnya yaitu isim dilihat dari bilangannya nih, bilangannya ya. Nih, kalau kita lihat isim menurut bilangan itu ada tiga. Yang pertama itu ada isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim untuk menunjukkan kepada sesuatu yang tunggal. Ingat aja isim mufrad itu adalah satu, udah gitu aja ya, biar gampang ya. Terus kita lihat lagi di sini contohnya ya, ada kafirun. Artinya itu seorang lelaki kafir. Orang kafirnya satu orang laki-laki ya. Soalnya nggak ada tabar butohnya, berarti laki-laki dan jumlahnya itu satu ya. Sedangkan yang kedua ada kafirotun ya. Ditambahin tamar butoh di belakangnya berarti orang kafirnya itu adalah perempuan, seorang wanita kafir, kafiroh ya, kafiroh. Ini satu ya, satu. Nah, yang kedua, isim menurut bilangan yang bagian yang kedua yaitu isim mustanna. Kalau ini mas satu, kalau ini dua gitu ya. Kita tulis saja musanna dua. Awas jangan terbalik dengan muannas. Muannas perempuan, musanna ganda atau dua. Isim musanna itu apa? Isim untuk menunjukkan kepada sesuatu yang ganda. Ya, ada dua. Ya, misalkan kita lihat di sini contohnya eh, kafir tadi ya, biar mudah nih. Nah, ini ingat aja kaidahnya kalau isim musanna itu ditambahin belakangnya ini nih. Ani, aini. Oke, di akhirnya. Nah, kita lihat di sini ya, di kolom ini. Ini bentuk apa? Kafirun. Ini masih mufrad kan ya? Masih mufrad satu orang kafirnya. Tapi kalau ditambahin ani ini ya, alif nun dan ya nun, aini yaitu yang asalnya kafirun menjadi kafironi atau kafiroini itu berubah. Artinya yang tadinya itu adalah satu orang kafir laki-laki menjadi dua orang laki-laki kafir. Ya, dua orang aja ya. Nah, ini kafirotun, ya tambahin saja ani atau aini ya. Ininya dirubah menjadi ta maftuhah ya. Nih. Terus tambahin ani ya. Kafirotun menjadi kafirotani atau kafirotaini. Ya, artinya dua orang wanita kafir.
Oke. Kalau muslim, muslimani, muslimah ini, muslimatun, muslimatani, muslimata ini. Oke. Nah, itu musanna dua. Nah, yang ketiga ada isim jamak ya, yang menunjukkan maknanya itu plural atau banyak ya. Nah, ini dibagi menjadi tiga ya. Ingat, muzakkar laki-laki nih. Nah, ingat yang jamak yang pertama ada jamak muzakkar salim. Bentuknya jamak, bentuknya menunjukkan makna banyak ya, tetapi laki-laki yang banyaknya ya. Ini tinggal ditambahin una atau ina ya. Kita lihat mufrodnya kafirun. Kafirun kafirun. Ini satu orang kafir. Tapi kalau ditambahin una, ina, ya, kafiruna, kafirina, itu berubah menjadi para lelaki kafir. Begitu juga muslimun, satu orang muslim. Kalau ditambahin una, ina, yaitu menjadi muslimuna, muslimina, maka artinya berubah menjadi para lelaki muslim. Ya, yaitu ini jamak bentuk banyak tapi untuk laki-laki. Nah, yang kedua ada bentuk jamak tetapi untuk perempuan. Ya, nih misalkan kafirotun, tambahin apa? Ini ya, atun atau atin. Ya, tambahin ini nih. Kafirotun, tambahin aja atun atau atin. Gampang ya, gampang diingat ini. Ya, nah ini yaitu menjadi kafirotun atau kafirotin. Ya, maka berubah artinya menjadi para wanita kafiroh. Mengapa di sini kafiroh? Ya karena perempuan ya. Menurut kaidah bahasa Arab harus sama jenisnya. Kalau para wanita kafir kurang tepat, harusnya kafiroh. Ya karena karena perempuan yang kafirnya gitu. Nah, muslimatun ya. Tambahin aja atun atin jadi apa? Muslimatun, muslimatin. Artinya para wanita muslimah. Nah, gitu. Jadi apa? Jama mudzakkar salim lelaki dalam jumlah banyak, tambahin aja una ina. Jama muannas salim eh, jenis perempuan tapi dalam jumlah banyak, tambah aja atun atin ya. Nah, yang terakhir ada eh, jama taksir nih ya, yaitu eh, cara mengubah menjadi bentuk banyaknya dengan pola yang berbeda dengan jama muzakkar salim atau muannas salim. Jama taksir itu artinya jama untuk sesuatu yang plural secara umum. Nggak ada rumus tertentunya, nggak ada harus una ina, atun atin, ya. Ini nggak ada pola tertentu. Nah, ini kita bisa mengetahuinya melalui kamus, ya. Misalnya ini, kafirun. Bentuk banyaknya kufarun, orang-orang kafir, ya. Terus ada ini, syaqiqotun. Syaqiqotun dalam bentuk jamaknya syaqaiqun, ya. Para wanita sekandung. Nah, misalkan ada bentuk lainnya juga misalkan kolamun. Dalam bentuk banyaknya itu kalau melihat kamus bukan kolamuna atau kolama kolamatatun gitu ya. Bukan kolamuna tapi dalam bentuk taksir ya menjadi aklamun ya. Terus kitab juga satu kitab mah eh, kitabun aja ya. Tapi kalau dalam bentuk banyak bukan kitabuna tetapi bentuknya ke jamak taksir kutub ya, kutubun ya. Nah, maka dari itu kita mulai dari sekarang harus banyak berinteraksi dengan kamus ya. Tapi tenang saja, yang penting udah tahu ini saja dulu ya, kondisi dasarnya ya. Nih, oke. Jamak muzakkar salim una ina, muannas salim atun atin, jamak taksir selain kedua rumus ini dan ini nih yang tadi ya musanna ani aini ini harus hafal ininya apa polanya ya. Kalau aduh masih sulit nih menghafalnya banyak banget gitu ya.
PR hafalannya masih eh, boleh di dengan cara melihat dulu ini ya, dengan cara melihat materi. Yang penting kita itu sudah terbiasa dulu saja. Oke. Nah, ini nih latihannya ya. Nah, contohnya itu tajirun. Kalau musana tadi itu ditambah apa? Ani tajironi, ya belakangnya ditambahin ini. Nah, jamaknya itu ternyata ada dua ya. Tujarun bisa, tajiruna bisa. Ya, ini sama juga, ini juga ya. Nih, jabalani ya. Berarti kalau mau ke bentuk mufradnya yang harus dihilangin apa? Kalau musanna kan ditambahin apa belakangnya? Ani. Berarti aninya aja tinggal dihilangin ya. Jadi apa? Jabalun ya, gunung, satu gunung ya. Terus jamaknya kita lihat kamus ya. Silakan eh, lihat kamus, kalau tidak ini kamus Al-Ma'ani itu di Google ada ya. Ini di sininya menjadi jibal ya, jamak taksir, taksir, taksir ya. Oke, silakan ini. Terus ada musafiruna, mudzakkar salim nih. Kalau dalam bentuk mufradnya kan ini musafirun. Nah, musananya gimana? Ditambahin ani. Ya terus aja ya ke bawah terus. Yang penting kalau ini dua kolom ini saja sudah bisa, dua kolom ini sudah bisa, plus ini juga silakan saja. Mas kalau masih salah-salah tidak apa-apa. Kita bahas bersama-sama nanti di Japri ya. Nah, dalam bentuknya itu apa? Misalkan ini musafirun. Ini fokus musafirun itu kan laki-laki. Jangan ke jamak ini ya. Taknis ini, taknis ini maksudnya perempuan. Ya, tapi ke ini ya, yang muzakkar ya. Ini ainun. Ini oh ini sudah ada jamaknya ya. Terus ini ada apa ini? Muasasah ya. Ingat aja nih ada tamar butohnya nih. Tinggal ditambah yang tadi ya, yang musananya yang dikasih tahu. Nah, jamaknya ini ada dua kemungkinan, antara jamak taksir atau yang perempuan ya. Berjamaknya ya perempuan ya. Ingat ini jamaknya yang tengah ini perempuan, ini yang laki-laki ya, ini taksir ya. Gitu saja, semoga bisa ya. Bismillah. Kalau masih salah-salah nggak apa-apa, tetap semangat ya. Jangan mudah menyerah. Dikit lagi nih menuju ke puncak ilmu tasrif ya, yang dasar ya. Semoga bisa ya. Tetap semangat. Kita akhiri pertemuan yang keempat ini, bagian yang kedua, part yang terakhir. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya, di bab yang berikutnya. Oke. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab dan senantiasa istiqomah hingga selesai. Baik, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.